Oke guys, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini tema kita adalah fintech atau finansial teknologi. Nah, mau tahu penjelasannya seperti apa? Tetap stay di video ini. Stay. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa itu fintech, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai uang, dan ini juga berkaitan sekali dengan tema kita nanti. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Saya mengutipnya dari website tirto.id. Sebelum manusia mengenal uang, transaksi dilakukan dengan cara tukar menukar atau disebut dengan barter. Misalnya si A menawarkan beras kepada si B yang memiliki ikan untuk ditukarkan. Namun transaksi tukar menukar atau barter ini memiliki kelemahan, yaitu harus memiliki kesepakatan antara dua belah pihak mengenai barang yang akan ditukarkan. Kelemahan yang kedua adalah nominal barang yang ditukarkan itu tidak seimbang. Kita kembali lagi ke simulasi yang tadi. Misalnya kan tadi kan si A itu memiliki beras dengan berat 2 kilo. Nah, jika dinominalkan itu sekitar 20.000. Sedangkan si B itu memiliki ikan dan jika dinominalkan itu kemungkinan sekitar 100.000. Nah, dari kedua nominal barang tersebut kan itu kan tidak seimbang. Namun transaksi tersebut dinyatakan sah-sah aja karena kedua belah pihak itu sudah saling menyepakati dan saling membutuhkan barang tersebut. Kemudian kemunculan uang. Kemunculan uang pertama kali di peradaban manusia itu masih menjadi perdebatan lantaran ada beberapa versi. Yang pertama ada versi Jack Rutherford dalam buku History of Money pada tahun 1997, yang dimana ia mendukung pendapat yang menyatakan bahwa uang pertama kali diciptakan dan digunakan oleh bangsa atau orang-orang dari kerajaan Lydia yang diperkirakan pernah hidup di kawasan yang kini menjadi wilayahnya Turki. Rutherford meyakini bahwa orang-orang Lydia sudah mengenal uang dan memakainya sebagai alat tukar sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Sedangkan Ronald B. Klein memiliki versi yang berbeda dalam buku Rationality and Human Behavior pada tahun 1999. Ia mengatakan bahwa mata uang koin pertama kali ditemukan di wilayah yang kini menjadi negara Turki. Namun ia tidak menyebutkannya dari bangsa Lydia. Seiring berjalannya waktu, muncul pula uang yang terbuat dari kertas. Nah, beberapa sejarawan meyakini bahwa uang kertas baru digunakan di Cina pada tahun 100 Masehi. Berabad-abad berselang, bangsa Eropa baru mengenal jenis uang ini, itu pun setelah Marco Polo pulang dari Cina. Kemajuan teknologi juga berdampak terhadap jenis alat tukar selain uang. Nah, pada tahun 1946, kartu kredit mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang. Dengan adanya kartu kredit, orang tidak perlu lagi membawa uang tunai. Cukup dengan satu kartu, mereka bisa membayar apapun yang ingin mereka beli. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat mengenai uang, mulai dari kegiatan barter atau tukar menukar, kemudian hingga munculnya uang koin maupun uang kertas, dan sampai saat ini masih dipergunakan yaitu uang digital. Lalu apa itu fintech? Apakah masih berkaitan dengan sejarah singkat mengenai uang tadi? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Apa itu fintech? Fintech adalah finansial teknologi, atau kata kasarnya adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Produk fintech itu sendiri berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Nah, contoh produk fintech itu apa aja sih? Nah, teman-teman pasti familiar banget nih dengan m-banking. Nah, dulu kalau teman-teman ingin mentransfer uang ke seseorang itu kan harus mendatangi bank, kemudian minta tellernya untuk langsung transfer ke nomor rekening orang tersebut. Nah, sekarang cukup memiliki HP Android, teman-teman bisa langsung transfer dengan satu kali klik saja. Nah, bukan cuma itu, ada juga yang namanya ShopeePay, kemudian OVO, kemudian GoPay
GoPay sebagai alat pembayaran digital. Manfaatan teknologi untuk layanan keuangan sangat membantu perusahaan dan konsumen. Proses pelayanan yang ditawarkan sangat murah, cepat, dan efisien. Kita hanya butuh tablet, komputer, atau HP Android yang sudah terhubung dengan internet untuk mengaksesnya. Namun fintech juga mempunyai kekurangan, yaitu akan munculnya pencuri cyber. Nah, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan internet di HP kita atau di komputer kita.